Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Belvanadin Safira, nomor standbook F551200069. Saya anggota dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep circular queue. Di dunia nyata, apabila seseorang sedang mengantri, misalnya antri tiket kereta api, apabila telah dilayani memperoleh tiket, maka ia akan keluar dari antrian dan orang-orang yang berada di belakangnya akan bergerak maju ke depan. Kita bisa saja menggerakkan setiap item data ke depan apabila kita menghapus data yang terdepan, tetapi hal ini kurang efektif. Sebaliknya, kita tetap menjaga setiap item data di posisinya. Yang kita lakukan hanyalah merubah posisi front dan rear saja. Yang menjadi permasalahan adalah apabila posisi rear berada pada bagian akhir dari array atau pada nomor indeks yang terbesar. Meskipun ada bagian yang kosong di awal-awal array karena mungkin data yang telah dihapus, data baru tidak bisa dimasukkan lagi karena rear-nya sudah tidak bisa bergerak lagi. Ataupun mungkinkah posisi rear-nya sudah bisa berpindah? Situasi seperti itu bisa dilihat seperti gambar berikut. Untuk menghindari permasalahan seperti itu, tidak bisa memasukkan data baru meskipun key-nya belum penuh, maka front dan rear-nya berputar kembali ke bagian awal array. Kejadian seperti ini dinamakan dengan circular queue, atau kadang-kadang disebut juga dengan istilah ring buffer. Kejadian seperti ini seperti terlihat pada gambar berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi dengan stambuk F551200077. Pada kesempatan kali ini saya diberikan untuk menjelaskan fungsi integer is empty dan is full. Baik, yang pertama, fungsi dari is empty. Integer is empty berfungsi sebagai atau berfungsi untuk mengecek isi antrian, apakah antrian tersebut sudah terisi atau belum. Jika nilai antrian depan sama dengan -1, maka program akan mengembalikan nilai benar. Namun jika salah, program akan mengembalikan nilai salah. Baik, fungsi yang kedua yaitu integer is full. Integer is full berfungsi untuk mengecek isi antrian sudah terisi atau tidak. Untuk yang pertama, jika antrian depan sama dengan 0 dan antrian belakang sama dengan maksimal kurang 1, maka fungsi akan mengembalikan nilai benar. Dan yang kedua, jika antrian depan sama dengan antrian belakang ditambah 1, maka fungsi juga mengembalikan nilai benar. Namun jika tidak, maka program atau fungsi mengembalikan nilai salah. Demikian yang bisa saya jelaskan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita, stambuk F551200075. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi enqueue. Enqueue adalah proses penginputan data ke dalam antrian. Di dalam proses enqueue dijelaskan bahwa untuk mengecek antrian, program akan menggunakan fungsi isFull. Dan jika fungsi isFull terpenuhi, maka program akan mengeluarkan statement benda dilakukan jika kondisi queue tidak penuh. Jika fungsi isFull tidak terpenuhi, maka nilai antrian belakang bertambah 1. Tapi jika antrian belakang ada di posisi maksimum queue, maka antrian belakang sama dengan 1. Kemudian, data baru disimpan di queue yang belakang, dan fungsi akan mengeluarkan statement data sudah dimasukkan.
Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ya, terima kasih kepada rekan saya yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Ya, perkenalkan nama saya Faiz Abdul Ghani Sarika, Standbook 120076. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi DQ. Ya, fungsi DQ berfungsi untuk menghapus dan mengeluarkan satu data di awal antrian. Di dalam program itu dibuatkan menjadi function. Dalam tipe data di dalam DQ terdapat sebuah variabel dengan tipe data integer. Nama variabel data dengan tipe data integer. Terus terdapat dua syarat yang dimana jika data keluar Q maka yang keluar itu kosong. Kosong SNT, maka akan muncul console outnya key dan balik ke NT atau minus 1. Setelah itu syarat yang kedua, jika selain itu integer tadi sama dengan antrian data dalam kurung siku antrian depan, itu maksudnya yang tadi sama dengan pada circular key, data antrian awal pada circular key, terus di dalam else tersyarat lagi. Di dalam else itu terdapat dua syarat. Yang pertama, jika antrian depan sama dengan antrian belakang, maksudnya dia nomor antriannya. Jika nomor antrian yang di depan sama dengan nomor antrian belakang, nomor yang di depan itu dijadikan -1 dan belakang dijadikan -1. Jika selain itu, maka antrian depan sama dengan antrian depan sama dengan +1. Dengan disebut adalah hasilnya. Setelah itu yang kedua itu maka muncul bahwa datanya sudah dikeluarkan kembali ke data yang awal. Baik, terima kasih. Saya balikan kepada rekan saya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya Charlie Kristianandani akan menjelaskan tadi ya fungsi NQ, fungsi yang berguna untuk menambah data di dalam antrian, dan fungsi DQ untuk menghapus data paling depan yang ada dalam antrian. Selanjutnya fungsi print melihat isi dari antrian tersebut. Untuk isinya, fungsi ini ada dua fungsi ini. Fungsi ini akan menginisialisasi sebuah variabel i yang berguna nanti di pengulangan for. Fungsi print pertama akan diinisialisasi sebuah variabel i yang berguna nantinya sebagai counter di dalam pengulangan for. Pengecualian pertama, fungsi print akan mengecek menggunakan fungsi isEmpty apakah antrian berisi atau tidak. Jika fungsi isEmpty terpenuhi, maka program akan mengeluarkan statement yang kosong. Jika tidak, maka program akan mencetak pointer depan atau front dari antrian, dan selanjutnya program akan mencetak isi dari antrian. Untuk mengecek isi antrian menggunakan pengulangan for. Di dalam pengulangan for di statement pertama, i akan dimulai dari nilai antrian depan.
Lalu pengulangan ulang sampai dengan I tidak sama dengan antrian belakang. Di setiap akhir pengulangan, I ditambah 1 dengan sisa bagi nilai max. Selama pengulangan, program akan mencetak nilai pada bagian data dengan indeks dan nilai I. Dan selanjutnya program mencetak pointer belakang atau rear dari antrian. Terima kasih.